Hai, halo adik-adik terkasih, apa kabar? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kali ini Bu Leni akan memberikan materi departementalisasi BOP, di mana materi ini menjadi materi satu-satunya Anda persiapan ujian akhir semester antara. Are you ready? Oke, go! Baik, adik-adik, sebelum kita latihan kasus, kita akan refresh dulu ya. Apa sih departementalisasi BOP itu? Ya, merupakan pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen di mana BOP dibebankan. Nah, ada dua, yaitu departemen produksi dan departemen pendukung. Kalau departemen produksi itu bertanggung jawab dalam kegiatan produksi, jadi itu menjadi departemen utama, ya. Sedangkan supporting department atau departemen pendukung itu adalah departemen yang mendukung kegiatan produksi dan non-produksi. Misalnya nih ya, segala sesuatu yang dilakukan oleh pabrik, misalnya kita membuat rokok. Nah, itu ada yang namanya departemen produksinya, tapi departemen pendukungnya misalnya itu adalah bagian staf pabrik misalnya, seperti itu. Atau kalau yang departemen pendukung dalam kegiatan produksi, misalnya departemen untuk SDM tapi yang ada di pabrik, seperti itu. Nah, langkah-langkah departementalisasi BOP untuk yang pertama adalah menyusun BOP per departemen. Misalnya kita punya departemen produksinya adalah departemen pencucian bahan, departemen pengeringan bahan, terus kemudian pembuatan rangkaian sepatunya, misalnya kita produksi sepatu ya. Terus kemudian ada departemen pendukung, departemen pendukung yang untuk kegiatan produksi, contohnya kalau misalnya sudah finishing ya, itu kan ada nempelin merek, ya kan? Nah, itu untuk nempelin aksesorisnya, terus pembuatan resleting, ya, atau pengecekan untuk pengeliman, atau ada yang kurang-kurang bagus, itu dikontrol, itu bisa jadi menjadi departemen pendukung untuk kegiatan produksi. Nah, ada juga departemen pendukung untuk kegiatan non-produksi, misalnya ada departemen pemasaran, departemen keuangan, terus kemudian departemen apalagi SDM misalnya, ya, atau untuk staffing. Nah, yang kedua, mengalokasikan BOP departemen pendukung ke departemen produksi. Ya. Jadi alokasinya ini ada departemen pendukung ke departemen produksi, atau bisa jadi departemen pendukung ke departemen produksi dan departemen pendukung ke departemen pendukung, atau antar departemen pendukung. Nah, maka metode alokasi BOP ada dua. Yang pertama, metode alokasi langsung. Kenapa namanya langsung? Yaitu dari BOP departemen pendukung langsung dialokasikan ke departemen produksi. Akan tetapi kalau alokasi bertahap berarti ada departemen pendukung yang saling membutuhkan. Alokasinya adalah diberikan dulu ke departemen utama atau produksi, baru dialokasikan ke departemen pendukung. Jadi departemen pendukung misalnya ada X, Y, Z gitu saling membutuhkan. Nah, maka nanti alokasinya ke departemen utama dulu, baru mereka saling mentransfer BOP, gitu ya. Oke, kita langsung pada soal ya. Biar saya nggak cerita banyak ya. Yang pertama adalah metode alokasi langsung. Contohnya PT Donadoni anggaran BOP per departemen tahun 2000XX ya. Jadi ini adalah dalam ribuan rupiah. Adik-adik melihat adanya tabel di situ. Ada departemen produksi atau departemen utama dan departemen pendukung atau supporting department. Departemen produksi ada A dan B, sedangkan supporting department ada X, Y, dan Z. Di mana BOP langsungnya adalah, Anda bisa lihat sendiri,
Ada A itu 1950, B 2350, dan sebagainya. Begitu juga BOP tidak langsung. Nah, kemudian ada totalnya. BOP langsung dan tidak langsung totalnya adalah 7.380, terdiri dari Departemen Produksi A totalnya 2.175, B 2.620, dan dari Supporting Departemen X adalah 771, Y 1445, dan Z 369. Nah, dari jumlah BOP per masing-masing departemen ini akan ada prosentase penggunaan atau jasanya. Nah, ini ya, taksiran jasa Departemen Pembantu yang dipakai Departemen Produksi adalah sebagai berikut. Departemen pendukungnya ada ZYX atau XYZ sama aja. Departemen produksinya yang A dan B. Nah, ini baca tabelnya adalah ya, X ya, kita mulai dari bawah dulu. X itu memberikan BOP ke A itu 60%. Nah, ini yang bawah ya. Terus X memberikan jasanya BOP ke Departemen B adalah 40%. Y memberikan ke A 45% dan B 55%, maka Z itu memberikan ke A 75% dan B 25%. Nah, itu saya berikan panah-panah di mana yang biru itu adalah 771. Itu adalah total BOP Departemen X. Itu saya bagi dua, yaitu A 60%, B 40%. Kemudian saya kasih panah kuning, itu adalah total BOP yang di X, di Y. Y itu 1445, itu kuning ya, 45% dan 55%. Sedangkan Z itu totalnya 369, saya kasih panah hijau. Itu untuk A 75% dan B 25%. Oke, sekarang kita akan ke next slide. Kita kerjakan, kita hitung ya adik-adik ya. Setelah Anda mengetahui jumlah BOP langsung dan tidak langsung per departemen di slide sebelumnya tadi ya, atau di soal, bahwa A itu adalah 2175, B 2620, X 771, Y 1445, Z adalah 369. Kalau adik-adik nanti masih bingung, silakan cocokkan video saya dengan PDF yang sudah saya berikan sebelum ini. Ya. Oke. Nah, caranya Anda buat tabel seperti ini ya. Terus urutkan alokasi BOP Departemen Z, Departemen Y, Departemen X. Dan buatlah kolom jumlah BOP setelah alokasi. Isilah ya kolom-kolom ini, ya, per selnya ini dengan cara alokasi BOP Departemen Z untuk A itu kok hasilnya 276,75, sedangkan B 92,25. Dari manakah? Gitu ya. Z itu kan memberikan ke A dan B, ingat ya ini langsung ya, dimana kalau langsung itu langsung dari pendukung ke produksi, itu 369. Nah, 369 ini terpecah jadi dua, yaitu di mana A butuh 75 dan B butuh 25. Itu ada di soal tadi ya. Berarti 75% dikalikan 369, sedangkan sisanya yaitu 25% B dikalikan 369. Maka Anda totalkan 276,75 ditambah 92,25. Totalnya 369. Maka jumlah BOP yang ada di Z itu Anda kurangkan dengan yang sudah didistribusikan. Berarti 0. Ya, berarti Z sudah tidak punya anggaran BOP lagi.
Begitu juga yang Departemen Y. Y 1445, di mana A itu diberi 45%, sedangkan B diberikan 55%. Anda kalikan saja. 45% kali 1445, jadi 650,25. B butuh 55%, yaitu dikalikan 1445, jadi 794,75. Setelah ditotal, 650,25 ditambah 794,75, hasilnya juga sama, ya, karena perkalian itu sendiri. Maka yang Y 0, ya, sudah nggak punya apa-apa lagi. Begitu juga yang X, jumlahnya 771. Maka disesuaikan dengan kebutuhannya. A, Anda berikan 60%. Ya, karena X mintanya 60%, ya. Berarti 60% dikalikan 771, hasilnya 462,60. Sedangkan yang B diberikan 40% dari 771, hasilnya 308,4. Di total juga sama, yaitu 771. Maka X sudah tidak mempunyai anggaran BOP lagi, karena sudah diberikan kepada A dan B. Maka jumlah BOP setelah alokasi yang A itu 2175 awalnya ditambah 276,75 Z, ya, ditambah Y 650,25 ditambah bantuan dari X adalah 462,60, akhirnya A menjadi 3564,60. Begitu juga yang B. Sedangkan X, Y, Z berakhir dengan 0 karena sudah diberikan kepada Departemen Produksi. Begitu ya, adik-adik, mudah ya? Saya kira ini tinggal mengalokasikan dan kemudian mengkalikan. Oke, adik-adik, setelah Anda mempelajari yang langsung, maka yang slide berikutnya adalah alokasi bertahap, di mana ada CVKIA yang mempunyai Departemen Produksi dengan anggaran BOP A 9 juta, B 15 juta. Sedangkan untuk anggaran supporting department BOP-nya X 3 juta, Departemen Y 5 juta. Itu yang dimiliki masing-masing departemen. Maka berikut ini adalah tabel alokasi dari Departemen Pendukung ke Departemen Produksi, juga antar Departemen Pendukung. Oke. Kalau Anda lihat di sini ya tabelnya, Service of Dep X berarti jasa dari Departemen X. X ke X makanya tidak ada, karena masuk Departemen X menyumbang untuk X itu sendiri, kan enggak? Ya. Nah, Service of Dep X to Y berarti service dari Departemen X ke Departemen Y, atau jasa dari Departemen X ke Departemen Y itu adalah 10%. X transfer ke A 65%, X transfer ke B 25%. Kita baca yang selanjutnya, yaitu jasa dari Departemen Y ke X itu adalah 20%, jasa dari Y ke Y pasti tidak ada, karena transfer dari diri sendiri nggak mungkin ya. Kemudian service Departemen Y ke A dan B masing-masing 45% dan 35%. Nah, Anda disuruh membuat alokasi BOP ya dengan metode aljabar. Nah, alokasi untuk bertahap ini ada dua metode adik-adik, yaitu aljabar dan kontinu. Saya kali ini skip untuk yang kontinu, saya lebih ke aljabar karena sangat mudah.
Nah, sebelum Anda menjawab, Anda harus pahami dulu bahwa X itu merupakan total biaya dari Departemen X itu sendiri ditambah jumlah alokasi biaya-biaya dari Departemen Y. Sedangkan Y itu merupakan total biaya dari Departemen Y itu sendiri plus jumlah alokasi biaya-biaya Departemen X. Nah, ini saya pindahkan lagi soalnya ya. Saya ingatkan untuk alokasinya. Maka kita yang pertama adalah buat persamaan aljabar. Aljabarnya X, ya, fungsi X-nya adalah 3 juta. 3 juta itu merupakan jumlah BOP yang ada di X. Anda cek lagi di soal tadi ada. Plus 0,2Y. Mengapa plus 0,2Y? Karena ya, bantuan dari Y ke X itu adalah 20%. Maka 0,2 kalau desimalnya. 0,2 Y. Maka konsep yang kita bangun yaitu X merupakan total biaya Departemen X itu sendiri yaitu 3 juta plus alokasi biaya-biaya dari Departemen Y yaitu 0,2 Y. Maka Y-nya adalah 5 juta. 5 juta merupakan total dari biaya Y itu sendiri, ada di soal juga. Plus 0,1X. 0,1X merupakan transferan dari X ke Y yaitu 10%. Maka inilah persamaannya. Ya. Maka setelah persamaan ini kita kerjakan ya untuk substitusinya. Oke, kita gunakan persamaan X saja ya. Anda gunakan persamaan Y juga boleh ya. Saya gunakan persamaan X-nya yaitu 3 juta plus 0,2Y, di mana X sama dengan 3 juta plus, persamaan Y itu Anda masukkan 0,2 dalam kurung, persamaan Y yang sudah kita bangun tadi yaitu 5 juta plus 0,1X. Maka X sama dengan 3 juta plus 0,2 dikali 5 juta, yaitu 1 juta plus 0,2 dikali 0,1X, yaitu 0,02X. Oke, sekarang kita pindahkan ruas. X minus 0,02X. Kenapa minus? Karena dari ruas kanannya dia adalah positif 0,02X. Anda pindah ke ruas kiri menjadi negatif. Ya. Sama dengan 4 juta. Dari 3 juta ditambah 1 juta. Maka X itu umpamanya adalah 1, ibaratnya 1 ya. 1 minus 0,02 menjadi 0,98X sama dengan 4 juta. Maka X sama dengan 4 juta dibagi 0,98 menjadi 4.081.633. Setelah kita menemukan jumlah X, maka Anda bisa menemukan jumlah Y, yaitu masukkan saja ke dalam persamaan Y. Y-nya adalah 5 juta plus 0,1X. Y sama dengan 5 juta plus 0,1 dikalikan X-nya, yaitu 4.081.633. Y sama dengan 5 juta ditambah 408.163, merupakan perkalian dari 0,1 kali 4.081.633. Maka Y sudah ketemu, yaitu 5.408.163. Ini tadi rupiah ya, rupiah. Mudah ya adik-adik ya. Dengan cara aljabar
jauh lebih cepat dan mudah. Nah, setelah kita mengetahui jumlah X ya, jadi X itu setelah menerima transferan dari Y dan Y setelah menerima transferan dari X, akhirnya kita bisa mengerti bahwa X yang semula 3 juta setelah mendapatkan transferan dari Y berubah menjadi 4.800.000 sekian tadi ya. Sedangkan Y yang awalnya di soal itu adalah 5 juta BOP-nya, maka setelah mendapatkan transferan dari Y, maka dia berubah jumlahnya, bertambah menjadi 5 juta sekian. Tadi ya, sudah Anda hitung ya. Nah, setelah itu ya, jadi pertama itu kita hitung transferan antar departemen pendukung dulu. Setelah ketemu jumlah transferan antar departemen pendukung ya bertambah ya, baru dialokasikan ke departemen produksi. Makanya dilakukan secara bertahap ya. Ini saya ingatkan soalnya seperti ini ya. Departemen A 9 juta, B 15 juta, X awalnya 3 juta, Y awalnya 5 juta. Dan ini adalah alokasinya, prosentasenya. Oke, kita sekarang buat prosentasenya ya. Berdasarkan data prosentase kebutuhan berikut ini, nah ini soalnya saya pindahkan lagi ke slide berikut ya, biar Anda masih ingat. Untuk jasa dari Departemen X ke Y itu 10%, ke A 65%, dan ke B 25%, jadi totalnya 100%. Sedangkan service of the Y atau service dari Departemen Y itu adalah ke X 20%, ke A 45%, ke B 35%. Jadi totalnya tetap 100% ya. Kalau Anda cermati, supporting department atau departemen jasa itu saling memberikan jasanya itu sedikit. Lebih besar ke departemen produksi. Nah, setelah itu Anda buat alokasinya, buatlah tabel seperti ini. Mulai dari departemen pendukung dan departemen produksi. X, Y, A, B. Ya, pindahkan yang tadi soalnya BOP X itu 3 juta, Y 5 juta, A 9 juta, B 15 juta. Pindahkan dari soal ya. Oke, sekarang yang sudah Anda hitung dengan aljabar, X itu adalah totalnya berubah menjadi 4.081.633. Anda pindahkan dulu ke kolomnya X ya. Sedangkan BOP alokasi yang ke Y itu 5.408.163, itu juga sudah Anda hitung di aljabar tadi. Itu Anda pindahkan ke kolom Y dulu. Nah, setelah itu Anda silakan isi sel-sel yang kosong, yaitu mulai dari alokasi BOP X ke Y. Kalau kita lihat adalah 10%, berarti 10% Anda kalikan 4.081.633 menjadi 408.163. Sedangkan A itu 65%. Berarti 65% dikalikan 4.081.663 menjadi 2.653.061. Kalau yang B 25%. Berarti 25% dikalikan 4.081.663 rupiah. Oke, sedangkan yang Y, Anda lihat ya. Yang Y ke X itu menyumbang 20%, berarti 20% dikalikan 5.408.163 ya, menjadi 1.081.632. Departemen A mendapatkan jasa dari Y sebesar 45%, berarti 45% dikalikan 5.408.163. Sedangkan
Y ke B itu adalah 35%, berarti 35% dikalikan 5.408.163. Nah, setelah itu Anda jumlahkan. Untuk A dan B, A awalnya 9 juta, ya. 9 juta setelah mendapatkan alokasi dari X dan Y berubah menjadi 14.086.734. Dari mana? Anda tambahkan saja 9 juta ditambah 2.653.061 ditambah 2.443.673 menjadi 14 juta sekian. Begitu juga B, 15 juta Anda tambahkan 1.020.000 tambah 1.892.857 rupiah menjadi 17.913.265. Nah, untuk yang departemen X dan Y itu berakhir selalu 0, ya. Anda alokasi yang langsung juga 0, sedangkan yang bertahap juga pasti 0, karena departemen pendukung kalau alokasi bertahap itu pertama saling memberikan jasa, setelah itu Anda hitung, ya, habis, ya. Berarti 3 juta awalnya ditambah alokasi BOP departemen Y itu mendapatkan 1.081.632 dikurangi, ya, yang ada di X itu sendiri yaitu 4.081.633, jadinya kosong. Begitu juga yang Y, 5 juta ditambah 408.163 dikurangi 5.408.163 adalah kosong. Jika Anda mengerjakan baik secara langsung maupun bertahap, kok departemen pendukungnya itu masih ada angkanya atau tidak 0, berarti ada yang salah dalam pengerjaannya. Coba Anda cek lagi. Begitu ya. Baik adik-adik, begitu saja penjelasan saya tentang departementalisasi BOP beserta kasus-kasus penyelesaiannya. Dan siapkan diri Anda untuk ujian akhir semester antara. Materinya adalah departementalisasi baik langsung maupun bertahap. Terima kasih. Selamat belajar. Sukses. Semangat.